Kawasan Indo-Pasifik sekarang jadi pusat persaingan antar negara-negara besar. Ini adalah wilayah yang sangat strategis dan penting bagi banyak negara. Negara-negara kuat dunia lagi fokus ke sini. Soalnya ada jalur kapal penting dan ekonomi yang tumbuh cepat. Jalur ini menghubungkan berbagai negara dan menjadi nadi perdagangan global. Suasana jadi tegang karena tiap negara punya kepentingan sendiri. Jadi, keamanannya jadi rumit. Ketegangan ini sering terlihat dalam pertemuan diplomatik yang penuh tekanan. Kerjasama yang lama lagi diuji, dan mulai ada kerjasama baru. Aliansi baru ini bisa mengubah peta kekuatan di kawasan ini. Amerika Serikat sudah lama berkuasa, tapi Tiongkok juga lagi memperluas pengaruhnya. Persaingan antara dua negara besar ini semakin memanas. Negara-negara menengah seperti Indonesia dapat kesempatan baru, tapi juga tantangan baru. Mereka harus menavigasi situasi yang kompleks ini dengan hati-hati. Kegiatan militer yang makin banyak jadi tanda kalau suasana lagi tegang. Latihan militer ini menunjukkan kesiapan angkatan bersenjata di kawasan ini. Angkatan laut makin sering patroli dan latihan. Ini adalah langkah untuk memastikan keamanan maritim di wilayah yang sangat penting ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ada di tengah-tengah Indo-Pasifik. Posisi ini memberikan Indonesia peran yang sangat strategis. Letak Indonesia ini penting banget buat banyak negara. Banyak negara melihat Indonesia sebagai kunci untuk stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dukungan Rusia buat Indonesia lagi jadi perhatian dunia. Presiden Putin bilang Rusia nggak akan diam saja kalau Indonesia diancam. Ini tanda kalau Rusia makin serius dukung Indonesia. Dukungan Rusia ini buat memperkuat Indonesia di tengah banyaknya kegiatan militer negara lain. Kerjasama ini bukan cuma soal senjata, tapi kerjasama yang lebih luas dan penting. Buat Indonesia, dukungan Rusia ini bikin posisi kita makin kuat di mata dunia. Tapi, ini juga bikin Indonesia jadi pusat perhatian dalam persaingan negara-negara besar. Hubungan Rusia dan Indonesia sudah ada sejak pertengahan abad ke-20. Waktu Perang Dingin, Uni Soviet banyak bantu Indonesia. Bantuan itu penting banget buat pembangunan awal Indonesia. Hubungannya sempat renggang pas zaman Soeharto, tapi mulai dekat lagi setelah Perang Dingin selesai. Kerjasama ekonomi mulai tumbuh dan Rusia jadi pemasok alat militer lagi. Di abad ke-21 ini, hubungan baiknya makin kencang. Kunjungan pejabat penting dan perdagangan makin banyak. Sejarah ini jadi dasar kenapa hubungan mereka sekarang makin hangat. Dua negara ini mau bikin cerita baru, beda dari zaman Perang Dingin. Hubungan yang makin erat ini kelihatan di bidang pertahanan dan keamanan. Pejabat-pejabat tinggi lagi, diskusi buat ningkatin kerjasama yang penting. Break timeline. Ada rencana Rusia mau pasang sistem pertahanan rudal di Indonesia, lagi dipikirin. Ini bakal bikin pertahanan udara Indonesia jadi jauh lebih kuat. Kerjasamanya termasuk latihan militer bareng, tukar informasi rahasia, dan tukar teknologi. Semua ini nunjukin kalau mereka mau kerjasama keamanan yang lebih lengkap. Indonesia mau tentaranya makin modern dan nunjukin kalau kita negara berdaulat. Buat Rusia, hubungan yang makin kuat sama Indonesia bikin pengaruhnya di Indo-Pasifik makin luas. Rusia tertarik sama Indonesia itu bagian dari rencana besarnya di dunia. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang bisa membantu memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara. Rusia mau imbangin kekuatan Barat kayak NATO dan AUKUS. Mereka merasa perlu mencari sekutu baru untuk menghadapi tekanan dari aliansi-aliansi tersebut. Hubungan yang lebih dekat sama Indonesia nunjukin kalau Rusia itu masih penting di dunia. Ini juga memperlihatkan bahwa Rusia masih punya pengaruh di luar Eropa dan Amerika. Kerjasama ini kasih keuntungan ekonomi buat Rusia, apalagi lagi ada sanksi dari Barat. Dengan adanya sanksi, Rusia butuh pasar baru untuk produk-produknya. Asia Tenggara itu pasar yang bagus buat bisnis Rusia. Banyak peluang untuk ekspor dan investasi di wilayah ini. Sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bikin kita jadi teman yang pas buat Rusia. Indonesia bisa menjembatani kepentingan Rusia di kawasan ini. Rusia lihat Indonesia sebagai tiang penting buat keamanan di kawasan. Kerjasama militer ini bisa memperkuat stabilitas regional. Hubungan ini tujuannya biar kekuatan di dunia nggak cuma dipegang satu pihak aja,
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan ada keseimbangan kekuatan yang lebih adil di dunia. Kerjasama militer Rusia dan Indonesia makin berkembang. Indonesia pernah jadi tuan rumah latihan Angkatan Laut Gabungan Komodo. Rusia juga ikut. Selain latihan, hubungan militer dua negara ini makin dalam, termasuk latihan bareng, tukar informasi rahasia, dan tukar teknologi. Ada kabar kalau pesawat Rusia mungkin bakal ditempatin di Indonesia. Langkah kayak gini punya dampak besar buat politik dunia. Indonesia harus pintar-pintar. Ya so, Vincent das tapi kawan tetap aman. Latihan perang dan obrolan soal pertahanan sistem terus jalan, tapi hati-hati. Hubungan ini untungnya bukan cuma soal alat militer aja. Indonesia jadi bisa dapat teknologi militer Rusia yang canggih. Ini bikin kemampuan bertahan Indonesia makin bagus. Kerjasama ini bisa bikin industri pertahanan dalam negeri kita makin kuat. Kerjasama di bidang energi, termasuk tenaga nuklir, juga menarik. Buat Rusia, kerjasama ini artinya dapat pembeli yang pasti dan bisa masuk pasar. Kalau berhasil kasih teknologi, nama Rusia jadi makin bagus. Kerjasama ini saling menguntungkan, baik secara strategi maupun ekonomi. Indonesia kerjasama dengan Rusia itu sejalan sama politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga teknologi. Hubungan yang lebih dekat sama Rusia bikin Indonesia makin mandiri dalam menentukan sikap. Ini juga memberikan kita lebih banyak pilihan dalam menghadapi tantangan global. Kita harus pintar jaga keseimbangan sambil hadapi tekanan dari negara-negara barat. Keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas regional dan kedaulatan nasional. Indonesia mau jaga kedaulatan kita dan bikin kawasan tetap aman. Ini termasuk menjaga perairan kita dari ancaman luar dan memastikan keamanan maritim. Forum-forum internasional itu penting buat nunjukin kalau kita netral dan merangkul semua. Partisipasi aktif kita di forum-forum ini juga memperkuat posisi kita di mata dunia. Hubungan sama Rusia kayaknya bakal makin erat di bidang pertahanan dan ekonomi. Kerjasama ini diharapkan bisa membawa manfaat besar bagi kedua negara. Kedepannya, kerjasama bakal fokus ke sistem pertahanan canggih dan latihan bareng. Ini termasuk pengembangan teknologi militer dan peningkatan kapasitas pertahanan. Berhasil atau enggaknya Indonesia tergantung gimana kita bisa atur hubungan ini dengan politik luar negeri kita secara keseluruhan. Kita harus bijak dalam mengambil langkah agar semua pihak merasa diuntungkan.